Nah, setelah kita membahas tentang teori dari support vektor mesin, nah sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana si model atau SVM ini bekerja gitu ya. Nah, misalnya di sini kita ada sebuah case di mana sebuah bank ingin memisahkan nasabah yang layak atau tidak layak diberi pinjaman. Jadi ada sebuah data di mana datanya terdapat pendapatan bulanan atau X1 fitur 1 dalam juta rupiah dan jumlah pinjaman yang diminta atau X2 dalam juta rupiah juga. Nah, kita akan membuat model SVM dengan hard margin untuk memisahkan nasabah yang layak dan tidak layak dengan batas pemisah atau hyperlink optimal. Nah, misalnya di sini kita punya datanya ada 4, ada data nasabah, data pendapatan, data pinjaman, dan labelnya, gitu ya. Nah, untuk rumus hyperlink sendiri adalah untuk formulanya W dikali X ini untuk prediksinya berarti ya, untuk bobot dikali fitur ditambah bias itu sama dengan 0, gitu. Nah, yang pertama adalah kita akan mengasumsikan support vector. Jadi, setiap data yang ada di dalam dataset itu akan dipetakan menjadi sebuah persamaan, gitu. Contohnya adalah untuk ini ya, yang A 43 itu menjadi 4W1, 3W1 dan B. Jadi ini 4 dan 3, 4 yang adalah fiturnya untuk yang pendapatan, yang 3 ini adalah fitur untuk atau W2 itu adalah untuk yang pinjaman. Nah, B-nya adalah bias, itu karena sebenarnya memang tidak ada, jadi kita kosongkan terlebih dahulu. Dan ini adalah sama dengan 1, gitu ya. Nah, jadi kalau misal nanti kita akan menghitung gitu, W1-nya berapa, W2-nya berapa, biasnya berapa, gitu. Nah, di sini misal contoh adalah kita akan menggunakan ini kan sebenarnya untuk mengetahui ya berapa W1-nya, berapa W2-nya gitu ya. Nah, di sini kita gunakan persamaan, misalnya adalah dengan menggunakan persamaan A dan C gitu ya. Nah, untuk persamaan A dan C ini tergantung teman-teman misalnya mau menggunakan substitusi, eliminasi, atau mungkin yang pernah mempelajari Gauss-Jordan, atau nanti petakan dulu ke matriks lalu pakai operasi baris elementer gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita kasih contoh misalnya untuk yang A dan C. Oke. Nah, di sini berarti kalau misalnya kita gunakan eliminasi, misalnya contoh ya, untuk eliminasi ini, atau misalnya mau substitusi juga boleh ya, supaya lebih mudah misalnya ya. Tapi kalau substitusi kita nggak ada ini ya, bentar. Kita akan menghilangkan B-nya dulu ya, berarti oke, eliminasi. Oke, eliminasi. Karena kita akan menghilangkan si B-nya. Nah, berarti untuk proses eliminasi itu hasilnya adalah berarti kan tinggal kita kurangi 4W1 kurangi 1W, itu berarti nilainya adalah, ntar saya tambah pakai ini dulu, 4W1 dikurangi W1 itu kalau eliminasi kan berarti dikurangi ya, berarti di sini 3W1 3 dikurangi 5 berarti ini adalah negatif 2 ya, B-nya hilang karena B dikurangi positif B itu menjadi 0, 1 dikurangi min 1 berarti ini menjadi 2 gitu ya. Berarti kita punya 3W1 itu 3W1 dikurangi 2W2 itu sama dengan 2. Nah, kita punya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu sebenarnya ini kita belum punya ya berapa nilainya W1 W2 itu gitu ya dengan hasil yang ini. Nah, sekarang teman-teman juga bisa membuat lagi gitu ya dari persamaan yang lain ya. Misalnya dari tadi A sama C, sekarang kita coba dari B dan D gitu ya. Ini B, oke, ini B, kemudian satu lagi adalah dari si D.
Atau dari si B dengan A lah ya. Kita biar samakan. B dengan si A. Ya, oke. Ini B dengan si A. Oke, kita lakukan eliminasi untuk B dan si A. Oke, eliminasi ini akan menghasilkan berarti 4 dikurangi 6 berarti negatif 2. 3 dikurangi 4 adalah negatif 1 ya, berarti negatif W2. Nah, B dikurangi B berarti jadi hilang. 1 itu dikurangi 1 berarti menjadi 0. Kita punya min 2W1 itu dikurangi W2 sama dengan 0. Nah, berarti kita sudah punya asumsi bahwa 2W min 2W1 min 2W1 itu sama dengan W2 gitu ya. Maka 2W1 sama dengan min 2 atau ini berarti 1/2 nya ya. 1/2. W1 adalah 1/2 W2 gitu. Oke. Atau berarti W1 sama dengan 1/2 W berarti ya. Satu per 2 W2 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengambil dari yang vektor ini ya, dengan hasil dari vektor ini terlebih dahulu. Nah, supaya di sini kita mau mengetahui gitu. Misalnya yang pertama adalah 3W1 itu berapa gitu ya. Nah, kita bisa membuat perkalian ya dengan ini. Berarti kalau misalnya kita mau disamakan ya, berarti ini kalau kita kali 2. Nah, berarti ini juga harus dikali 2 ya. Nah, sehingga berarti yang ini itu menjadi negatif 4 W1 berarti ini negatif 2 ya, itu masih tetap sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan tambahkan kita akan lakukan misalnya eliminasi juga gitu. Oh sorry, berarti ini substitusi ya, bukan eliminasi, supaya kita akan menghilangkan ini. Berarti kita substitusi atau kita tambah ya. Berarti kalau ditambah itu 3 ditambah negatif 4 itu berarti negatif 1 berarti dia negatif W1. 2 ditambah negatif 2 itu berarti hilang 0. 2 ditambah 0 itu adalah 2. Berarti kita punya negatif W1 adalah 2 sehingga W1 adalah negatif 2 gitu ya. Berarti negatif W1 adalah 2. Nah, kita sudah punya W1-nya adalah 2. Jadi, jika seperti ini sih sebenarnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Nah, sebelumnya W1 itu. Nah, di sini kita punya tadi adalah W1 adalah setengah dari W2 ya. Atau 2W1 sama dengan W2. Berarti W2 adalah 2W1. Nah, berarti kalau W1-nya adalah 2, maka W2-nya berarti kita kalikan 2, sehingga W2 adalah 4. Jadi W1 sama dengan 2, W2-nya adalah 4, diambil dari persamaan ini. Gitu ya. Nah, kita sudah tahu W1 dan W2-nya. Nah, sehingga selanjutnya adalah kita akan menghitung dengan si biasnya berapa.